Jadi hari ini kita mau bahas topik menarik apa nih? Topik apa ya yang lagi banyak dibicarain saat ini? Teman-teman ada ide nggak? Kalian tahu ini nggak, presidensi G20 tahun ini alias 2020 di Bali. G20 kali ini Indonesia jadi tuan rumah loh. Itu bahkan sampai diberitain di luar negeri. Bagus banget gak sih? Bangga banget tahu gara-gara globalisasi ini. Tapi globalisasi politik ini bisa mempengaruhi kebijakan dalam negeri kita nggak sih? Kayaknya sih ada yang setuju, ada yang enggak juga ya. Iya sih, soalnya kan ada dampak baik dan buruknya juga. Aku pikir kita butuh lebih banyak informasi lagi deh tentang globalisasi politik ini. Aku nemu satu video nih tentang topik yang baru kita bahas. Wah, coba kita nonton yuk videonya. Siapa tahu bisa menjawab pertanyaan kita. Apa itu globalisasi? Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi itu ketika banyak negara yang saling terhubung dan berbagi segala sesuatu. Contohnya seperti ide, perdagangan, dan budaya. Jadi, apa yang terjadi di satu tempat bisa mempengaruhi tempat lain di seluruh dunia. Akibatnya, kita jadi gampang mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Munculnya aplikasi canggih seperti Shopee, Lazada, Tokopedia yang mempermudah kita membeli produk dalam dan luar negeri. Tetapi, globalisasi punya dampak negatif juga loh. Misalnya, menyebabkan pola hidup konsumtif, sikap individualistik, hingga terjadinya kesenjangan sosial. Selanjutnya, politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Secara umum, politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan agar mereka bisa hidup bersama dalam kelompok. Layaknya seperti sebuah mesin dalam sebuah jam tangan yang menggerakkan gerigi-geriginya. Era globalisasi sangat memengaruhi bidang politik di Indonesia. Informasi tentang politik tersebar luas di sosial media. Misalnya, konten TikTok mengutarakan opini soal debat Capres 2024 mendatang. Tak jarang dituangkan dengan bahasa yang persuasif atau bahkan provokatif. Hal ini bisa membawa pembaharuan yang menguntungkan maupun merugikan di bidang politik. Nah, kamu tahu gak sih, selain memiliki dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif dalam bidang politik loh. Apa aja ya? Yang pertama, menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme. Globalisasi menyebabkan maraknya ideologi asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan menghambat integrasi nasional. Contohnya seperti paham liberalisme. 2. Kebebasan absolut. Globalisasi berdampak positif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kalau berlebihan bisa berdampak negatif juga loh. Contohnya demo anarkis. 3. Meningkatkan resiko konflik politik di berbagai negara. Kita akan mudah mengakses informasi dari negara lain. Negara lain juga akan mudah mengakses informasi tentang negara kita. Mudahnya bertukar pesan dan informasi bisa bermuara pada gerakan provokasi dan menyebabkan konflik. Misalnya, pertengkaran Indonesia dan Malaysia di sosial media tentang perebutan budaya. 4. Berkembangnya paham politik uang. Segala hal bisa dilancarkan dengan uang. Begitulah politik uang. Uang dapat mengotori sistem politik di Indonesia. Contohnya, kasus penyuapan. Bahkan, ada sebuah kasus penyuapan pada tahun 2021 yang melibatkan M-Banking loh. M-Banking adalah fasilitas transfer uang yang disediakan bank. Tujuannya supaya kita bisa bertransaksi hanya dengan telepon seluler saja. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Stepanus Robin Patuju, disebut minta uang hasil suap ditransfer dengan keterangan bisnis konveksi agar tidak dicurigai pihak bank. Dalam dakwaan Robin disebutkan, Robin menerima uang suap dari wali kota nonaktif Tanjung Balai, M. Syahrial, Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Berkat globalisasi, melakukan penyuapan jadi lebih mudah hanya dengan menggunakan sebuah telepon seluler. Gimana guys? Ternyata berdampak juga ya ke politik negeri kita. Benar, kita harus lebih hati-hati sih. Terutama dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan politik. Iya, kita jangan sampai percaya sama hoax, apalagi nimbulin konflik sih. Oke deh, kalau gitu pembahasan kita kali ini udah selesai. Sampai ketemu nanti. Bye. Bye. Bye.